Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kita membuat atau mendengarkan sesuatu itu sebuah hal yang menarik ya. Sama seperti kamu nih. Biasanya orang yang mendengarkan Pagar Kehidupan itu sadar nggak? Selalu mendengarkan di waktu yang tepat. Termasuk seperti sekarang, iya, saya membuat konten ini di saat musim di mana kamu semua sedang menikmati liburan tahun baru. Nah, ini dia. Ada satu hal penting yang ingin saya jabarkan kepada kamu sebagai sahabat saya mengenai sebuah hal yang ada kaitannya dengan menarik rezeki maupun jodoh, tapi memanfaatkan liburan. Emang bisa, Mas? Oh, bisa. Dan ini baru-baru aja terjadi dalam hidup saya yang saya langsung pakai untuk nolong banyak orang yang curhat kepada saya dan ini berhasil. Seperti apa? Yuk, kita langsung siapkan aja kebahagiaan yang akan datang ke dalam hidup kita di hari ini dengan mempraktekkan video ini. Tapi sebelum itu, saya mau berdoa dulu boleh ya? Kan menjelang tahun baru nih. Siapapun kamu yang menonton saya doain ya. Hidup kamu semakin lama semakin banyak kebahagiaan. Saya tahu kemarin kayaknya di tahun ini ada banyak masalah ya. Ada banyak orang-orang yang hadir tapi bikin kita sedih. Tenang aja, saya doakan tahun depan, tahun 2025 yang tinggal beberapa hari lagi ini menjadi tahun yang penuh kebahagiaan buat kamu. Diri kita ditemukan dengan orang-orang baik yang tulus ya. Dijauhkan dari orang-orang palsu yang selalu pakai topeng ya. Dan diri kita, saya, kamu, diberikan rizki yang berlimpah ruah yang membuat kita merasa bahagia dan tenang setenang-tenangnya. Kamu setuju? Mau? Kalau mau, katakan di komentar, amin mas, terima kasih. Itu penting. Nah sekarang, sambil kamu mengaminkan perkataan saya di komentar, saya ingin langsung aja memberikan kepada kamu satu hal yang sangat hebat yang baru-baru ini terjadi dalam hidup saya. Ya, ini sebenarnya masih terinspirasi dengan kisah Quora yang selalu saya baca itu kisahnya macam-macam ya. Termasuk satu hal ini. Teman-teman, saya mau nanya, tolong kamu jawab jujur aja ya. Gak usah ngerasa takut salah ataupun malu. Jujur, kalau kita sedang menikmati hari libur, apa kegiatan yang paling sering kita lakukan? Coba nih, saya tebak. Bener nggak? Ketika kamu liburan, teman baik kamu tuh kayaknya cuma satu. Apa itu? Handphone. Jujur aja, kapan terakhir kali kamu megang handphone di hari ini? Di hari ini loh. Saya tebak lagi ya, bener nggak? Handphonenya nggak pernah lepas dari tangan kamu, dari tadi masih dipegang. Wah. Enggak, tenang aja. Semakin kita jujur menjawab pertanyaan dari saya nih di Pagar Kehidupan, sadar gak sih biasanya materinya semakin nampol buat kita sendiri? Nah, ini yang ingin saya jelaskan kepada kamu. Teman-teman, tolong dengarkan baik-baik. Ini bisa kamu praktekkan kapan aja. Jadi kalau kamu menemukan video ini udah jauh dari tahun baru, ini pun masih sangat ampuh. Dengerin ya. Kamu pengen jadi magnet rezeki? Kamu pengen menarik jodoh yang bagus? Ada satu hal sederhana aja yang perlu kamu ingat untuk selama-lamanya. Apa itu? Nih, kebaikan akan selalu datang kepada orang yang berhak mendapatkannya. Keberuntungan akan selalu datang kepada orang yang tepat, yaitu orang yang betul-betul pantas mendapatkannya. Siapakah orang yang pantas menurut alam semesta di sekitar kita ini, yang pantas mendapatkan keberuntungan itu siapa seizin Tuhan? Ya, mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga dirinya untuk selalu bahagia. Ulangi bersama saya, untuk selalu bahagia. Ulangin lagi biar nampol, untuk selalu bahagia. Nah, sampai sini dulu deh. Saya pengen kamu berdiskusi dengan saya. Anggap aja kita ngobrol ya. Coba kita lihat tahun 2024 kemarin. Jujur, kalau dipikir-pikir secara jujur apa adanya teman-teman, lebih banyak mana sih? Banyakan kita ngerasa happy-nya atau banyakan mohon maaf kita marah-marahnya, nangis-nangisnya, menggerutu-gerutunya? Mana yang lebih banyak di tahun kemarin kita lakukan? Jujur, jawab dalam hati aja. Silakan.
Nah, sekarang gini teman-teman. Tenang aja. Nanti saya akan kasih tahu kata kunci yang paling pas buat kamu. Kenapa kamu bisa merasakan ini semua dan cara mengobatinya gimana. Oke? Tapi saya pengen ngasih tahu satu hal dulu. Diri kamu adalah orang yang jadi sutradara kehidupanmu sendiri. Kemarin diri kita mendapatkan banyak hal yang bikin kita mewek. Sadar gak sih? Karena kita sendiri pun adalah orang yang pantas untuk dibikin mewek. Loh, bener? Sebentar mas, ini maksudnya apa nih? Kok saya dibilang pantas untuk dibikin mewek? Wah, Mas Aryan tega banget. Maksudnya apa sih mas? Emang saya kenapa? Kok saya pantas dibikin mewek? Kok saya pantas dibikin marah? Tuh maksudnya apa mas? Tolong jelasin. Oke, sabar, saya jelasin. Gini loh, ketika diri kamu mendapatkan hal yang bikin kamu marah maupun sedih, di saat itu, maaf ya, emang kita pantasnya digituin. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan segala sesuatu tuh takarannya pas. Contoh, di saat kita terlalu banyak happy, sadar nggak di saat itu kita bisa loh lupa diri. Tapi di saat kita lagi menghadapi kepahitan hidup, bener nggak di saat itu kita mendadak inget Tuhan? Nah, udah mulai sadar? Belum, ini belum selesai. Di saat kamu lagi happy, apakah kamu ingat dengan orang-orang yang berjasa kepada kamu? Tapi di saat kita sedang sedih dan kecewa, bukankah di saat itu kita jadi sadar siapa sih orang-orang yang benar-benar tulus sama diri saya? Berapa banyak orang sih orang yang tidak palsu yang ada di sekitar saya, yang masih mau loh mendengarkan saya ngomong di saat saya sedang jatuh atau susah? Bener nggak? Nah kan, ngangguk-ngangguk kepala lagi. Kenapa? Karena itu bener. Gini loh teman-teman, kalau kita tidak menghadapi hal yang nyakitin, kita tuh nggak akan pernah naik level. Kita bisa tahu orang-orang yang palsu dalam hidup kita itu kenapa? Apakah karena kita happy terus? Apakah karena kita banyak kebahagiaan terus? Bukan. Justru sebaliknya kan, kepalsuan orang di sekitar kita itu bisa ketahuan banget di saat kitanya sendiri lagi ada masalah. Di saat kita sendiri lagi butuh ditolong, mereka ada nggak? Sayangnya nggak ada. Oh, berarti mereka palsu dong. Bukankah harusnya kamu bersyukur dengan adanya masalah kemarin bisa ketahuan kan orang-orang yang seperti apa sih yang palsu yang di sekitarku? Betul nggak? Iya, saya paham dan saya tahu teman-teman itu nggak enak. Nah mas, bentar, oke. Sampai sini saya setuju banget, ini semua benar mas, seperti biasa saya setuju ya. Cuman kalau tadi kan masalah sosial mas, mengenai orang-orang palsu. Ya betul, ini nggak ada kaitannya sama sosial mas. Contohnya masalah uang deh mas. Kenapa kok kemarin di tahun 2024 keuangan saya maaf nih, nggak bagus. Saya tuh kayak dikasih cobaan yang berat banget. Utang saya banyak, atau mungkin penghasilan saya turun, atau mungkin maaf banget diri kamu di PHK. Terus gimana tuh? Kenapa itu bisa terjadi? Kalau memang saya pantas digituin, salah saya apa? Gitu kan pertanyaan kamu? Oke, ini penting dan ini daging banget. Tolong kamu dengerin dan simak pelan-pelan ya. Begini teman-teman, dengerin ya. Kalau kaitannya sama uang atau rejeki, ada satu hal penting yang perlu kamu ketahui. Tadi saya bilang di bagian depan apa? Kita akan mendapatkan segala sesuatu yang pantas. Oke, itu digarisbawahi, diingat-ingat dulu. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Tadi kan kamu kurang duit, rezekinya maaf lagi seret. Kapan terakhir kali diri kamu mengatakan terima kasih kepada uang yang di dompetmu berapapun jumlahnya? Saya ulangi pertanyaan saya, jawab jujur ya. Kapan sih terakhir kali kamu nih sebagai sahabat saya mengucapkan terima kasih kepada uang di dompetmu berapapun jumlahnya? Kayaknya, maaf nih kalau saya bener ya, kita terima kasih kalau mendadak dapat duit banyak doang deh. Itu loh, itu yang jadi masalah. Kita lupa
bahwa uang itu juga seneng sama orang yang mensyukuri uang. Saya ulangi, dalam hidup itu sederhana teman-teman. Apa yang kita syukuri, apa yang kita terima kasihkan dengan setulus-tulusnya, itulah yang akan kembali kepada kita dalam jumlah yang lebih besar. Itu fakta. Iya kan? Bahkan di beberapa ayat kitab suci, termasuk Quran kitab saya, udah berjanji tuh Allah bakal memberikan lebih kepada orang yang bersyukur. Itu benar. Jadi sekarang udah deh, rubah fokus kamu. Jangan bertanya kenapa saya di PHK. Jangan bertanya kenapa hutang saya banyak. Jangan bertanya kenapa kok rezeki saya seret. Kalau kita fokusnya ke situ, kita jadi susah bersyukur. Yang ada, duit kita malah makin dikit. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada uang yang dikit terus. Coba, sekarang kita rubah fokusnya. Mau ya? Rubah fokusnya menjadi sebuah kata terima kasih kepada uang yang ada di dompetmu atau rekeningmu saat ini. Ini nih yang akan kita praktekkan sekarang ya. Mumpung kamu lagi libur, kalau lagi liburan ini bisa praktek dong. Kita praktekin ya. Coba sekarang ambil dompet deh. Bener nih ambil dompet. Kalau nggak ada dompet atau mungkin uang kamu nggak ada kertas gitu udah digital, buka. Buka akun digital kamu, buka akun perbankan kamu, lihat jumlah saldomu berapa. Dilihat dulu, ayo. Silakan. Sudah? Kalau ada duit kertas di dompet ambil, kalau nggak ada buka saldo. Dah, silakan disiapin dulu, saya tungguin. Sudah ya? Oke, bagus. Sekarang kamu ambil selembar uang kertas tadi. Ini yang uang kertas dulu ya. Terus kamu pegang. Kamu resapi uang ini adalah milik kamu. Kemudian sambil kamu pegang, kamu lihat duitnya, kamu bilang dengan suara lantang, "Hai uang yang aku pegang, aku cinta kamu. Terima kasih ya. Kamu sudah ada di dalam hidupku saat ini. Kehadiranmu sangat membantuku sekali loh. Terima kasih. Saya bersyukur atas uang ini. Terima kasih. Saya bersyukur atas uang ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih." Selesai. Coba nih, yang uang kertas dulu nih ya. Coba, rasanya gimana? Kamu kalau praktekin ini, bener nggak bibir tiba-tiba tersenyum? Kenapa bisa begitu? Itulah energi syukur yang harusnya dari kemarin kamu keluarin. Praktekkan ini setiap hari sesering mungkin. Lihat, rezekimu akan membaik dengan sendirinya. Coba lakukan ini, hiasi dengan sedekah juga. Wah, kamu akan kaget, ternyata kok bisa ya mas, hanya melalui syukur dan sedekah aja rezeki saya berlipat. Bukan saya yang hebat, itu udah janji dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Itu perlu digarisbawahi, oke? Nah, sekarang bagaimana kalau yang saya lagi nggak ada uang kas nih? Saya adanya uang di saldo mas, gimana caranya? Sama, yuk kita praktekin yuk. Sekarang kamu buka dulu jumlah saldo kamu berapa di rekening kamu lihat dulu jumlahnya, oke? Nah sekarang sambil kamu melihat jumlahnya berapa uangmu yang ada di bank, sudah? Lihat baik-baik, kamu cermati, kamu sentuh layarnya. Ya, kamu sentuh layarnya. Kalau di handphone, sentuh layar handphonenya di bagian yang ada angkanya, angka duitnya tadi. Ya, kalau kamu ngeliatnya di TV atau di monitor komputer kamu, ya pegang juga layarnya. Sentuh di bagian ada angka saldomu lah. Oke, udah disentuh saldonya, angkanya? Bagus. Sambil kamu sentuh dan kamu lihat, kamu ucapkan begini, ikuti saya ya. Hai, apa kabar? Jumlah saldoku yang luar biasa. Kamu luar biasa sekali. Kamu banyak sekali. Terima kasih ya. Karena kamu, saya bisa bahagia. Kamu luar biasa. Kamu hebat. Saya bersyukur atas uang yang saya miliki ini. Terima kasih ya saldoku.
Terima kasih. Kamu bertambah banyak. Kamu bertambah banyak. Terima kasih. Saya bersyukur atas uang ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selesai. Udah beres. Dah, ya. Praktekin aja ini semua setiap hari sesering mungkin tanpa banyak tanya. Ini dasarnya adalah bersyukur dan inilah sebaik-baiknya syukur. Karena apa? Syukur yang kamu lakukan barusan itu bikin kamu senyum sendiri kan secara tidak sadar. Itu loh yang namanya energi positif. Paham? Hiasi ini semua dengan sedekah dan lakukan ini sesering mungkin ya. Oke? Gimana? Menarik buat kamu materi ini? Kalau menarik, klik jempol ke atasnya. Kita tidak boleh pelit menolong orang lain supaya kita bisa ditolong banyak orang di kemudian hari ya. Caranya gimana? Klik jempol ke atasnya supaya orang-orang yang butuh ditolong oleh video ini bisa menemukan video ini juga karena jempol ke atas kamu barusan ya. Terima kasih jempol ke atasnya. Dan tak bosan-bosannya saya juga mengatakan kalau kamu pengen curhat pribadi bisa lihat di deskripsi. Di situ ada caranya dan caranya gampang banget, tinggal kamu sentuh aja ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat tahun baru, praktekin ini ya. Hidup kamu berkelimpahan seizin Tuhan. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.